yang di atas rata-rata, syukur di atas rata-rata, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, berbuat baik dalam tabungan semesta di atas rata-rata, semesta akan memberikannya segala sesuatu yang juga di atas rata-rata prosesnya. Oke, di atas rata-rata kuncinya ya. Jangan yang jadi yang kebanyakan gitu, yang standar-standar. Contoh nih Mas Hendra, agama kita tuh atau literatur manapun misal memberikan saran sedekah 2,5% 1 bulan, dilakukan tuh sama orang cuma 2,5% doang sebulan, atau bahkan 2,5% cuma setahun. Kalau dia lakukan itu standar banget, ya udah hidupnya akan standar. Sekarang langsung saja kita undang Bu Indah dari Magelang. Silakan open mic ya. Silakan Silakan open open mic. mic dan mulai cerita. Kira-kira awalnya gimana itu? Belum pernah ikut kelas, tapi sudah amazed banget pengalamannya. Monggo, monggo. Dulu kejadiannya apa, situasimu sebelum gimana sayang? Sebelum praktek. Sebelum praktek, oke. Sebelum praktek, sebelum tahu ngaji rasa udah sering sama Mas Hendra. Sering yang itu kan tokoh-tokoh. Terus belum klik sama Bu Marlo, Pak Wayan tuh masih nggak mudeng Indah gitu kan, nggak mudeng-mudeng. Terus ketemu Teh Febi di bulan Februari gitu kan. Terus tak cermati terus aja ikut nggak mudeng, sebulan nggak mudeng. Terus terang Teh sulit mencerna itu kan, makanya beda ikut kelas enggak karena ya enggak mudeng saya itu. Nah terus akhirnya yaudah praktek aja lah, Teh gimana dipraktekin Teh, udah praktekin gitu kan, dari satu termanifest sampai sekarang ini. Kalau rasa hati sebelum itu ya semua ada Teh, cemas, sedih, gundah, gelisah, takut, khawatir, nangis itu kan, jengkel itu kan, ada semua. Tapi Indah nggak rilis, Indah tabungan semesta. Kalau menurut Indah sih ini sih ngomong si kembar sendiri kan, dengan anak 5 gitu, meninggal 2 Teteh, jadi sekarang 3 ya masih. Itu anak Indah 5 meninggal 2. Pastinya saat itu Mbak Indah single parent ya? Single parent. Ini lahir bulan berapa ya? Berapa bulan? 3 bulan ditinggal gitu aja. Oke. Ya. Lalu yang dipraktekin apa aja dari tabungan semestanya sehingga bisa merubah realita? Dari tabungan semesta kalau dikasih tahu tuh memang kan si kembar jadi semuanya saya ya. Nah mungkin bisa jadi kan sedekah yang paling utama kepada keluarga mungkin gitu. Nah sama anak ini memang semuanya jadi yang backup Indah gitu Teh. Bisa jadi backgroundnya dari situ gitu loh Teh. Iya kok enggak Teh kalau menurut Teh? Kan jadi ya, bapak salah satunya memang itu. ya kan? Terus cerita sending love kamu sama orang tua yang akhirnya merubah realita menjadi indah gimana? Ini barusan kesini tanya, itu siapa tuh yang baru nganu di komputer namanya Teh Febi? Barusan kesini. Terus gini, itu awalnya tuh nggak tahu kenapa ibu itu selalu sama aku tuh Tom and Jerry. Jadi kok sini udah marah, ke toko marah, nggak tahu kenapa kan, aku ini tuh kenapa masih salah terus gitu kan. Nah terus belajar di TVRI, itu bukan ibumu loh teman-teman, itu bukan itu penyampai pesan aja loh gitu, dari dalemanmu depanmu ada nih yang belum beres nih, diberesin dulu nih. Oh gitu terus udah ini praktek terus, nyimak terus, nyapu, ngepel, terima tamu, jaga toko, nyetir. Tadi pulang dari Jogja ini seminar, baru pulang, terus mandi, sholat, dan di sini itu nyetirnya juga pulangnya juga TVRI masih nyimak TVRI yang zoom itu kan 2 jam gitu. Kita YouTube gitu Mbak? Iya YouTube YouTube-nya. betul. Sehari-hari itu makanya ini yang WA Indah sekarang mah hampir 100 Teh, hampir 100 yang WA Indah. Itu semuanya rata-rata tuh 80% tentang finansial Teh. Jadi bagaimana itu kalau misal kita zoom Mas Indra tentang finansial khusus gitu gimana? Atau salah ya? Nggak tahu sih Indah gimana caranya. Maksudnya ini semua tuh rata-rata finansial Teh. Finansial sama hubungan dengan orang tua. Padahal itu ada hubungan erat antara hutang dengan ring 1. Itu aku cocok banget sama Teteh. Gitu ceritanya. Iya. Gimana caranya kita untuk bisa? Ya jelas, memang uang atau lunas utang kan, kalau lunas utang itu memang ada hubungannya sama keharmonisan kita di ring 1 kita gitu. Nah kalau cerita Mbak Indah sendiri sampai pada akhirnya si PR 400 juta itu selesai, itu apa yang dilakukan? Selain tabungan semesta, kayaknya ada habit harian deh. Aku kalau cerita di itu yang zoom semalam apa ada pingsan Teh, serius karena aku masuknya di maaf ya Mas Hendra, ini aku masih rendah ya ilmunya, mohon maaf ya, ini cuma cerita aja. Siap Bu. Maaf ya, ini aku ilmunya tuh masih ini segini serius, tapi nggak apa-apa ya cerita ya. Jadi gini, habitku tuh tentang 400 tuh luar biasa sekali. Aku main ke rumah saudaraku, buleku gitu kan, pas sebelum COVID, bilangin hutangmu berapa gitu. Hutangnya ratusan juta gitu kan. Ya sudah, aku tuh rumah kalau laku 1 miliar, hutangmu tak bayar yang di titik itu 125 gitu.
Oke siap bule gitu kan. Nah ternyata dia meninggal kayak gitu. Meninggal terus kan udah wasiat. Nah omnya ke sini, omku, kemarin ibumu wasiat apa? Mau lunasin hutangnya Indah berapa aja. Malah gitu teh. Enggak, bukan yang 125 juta. Di berapa titik itu yang besar-besar teh. Itu masih yang besar. Ini tuh masih terus looping terus teh. Dari 400 tuh masih ada lagi Mas Hendra. Tuh, dari 400 udah lunas, ya kan? Dibayarin sama itu saudara-saudaraku. Nah, ada habitnya nanti. Jadi aku memang keyakinan lunas hutang tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa bayar. Ternyata ada yang bayar-bayarin gitu loh kan. Ya, Sampai aku ketemu sama sayang. calon mantuku ini, sampai modalin aku semua ini. Akhirnya terlilis semua endapannya Indah selesai gitu. Dari 400 tuh Indah masih ada lagi. Loh kok looping lagi? Konsumen kok marah-marah lagi? Gitu. Kok looping-looping lagi? Ternyata endapannya belum dicabut dari akarnya gitu teh kalau Indah merasa. Cabutan sampai akarnya gitu. Kalau Indah loh. Nah, habitnya itu maaf ya Mas Indra. Ini ngobrol memang habitku ya. Nggak mau sombong nggak apa. Yang aku lakuin sampai akhirnya saudaraku pada legowo bayarin utang malah ke rumahku, malah mau bayarin gitu. Itu bangunnya tuh sebenarnya jam 00 gitu, jam 12 pas tuh aku bangun. Terus memang mandi sudah sampai 4 tahun 5 tahun ini mandi. Ini belum tidur kan dari Jogja semua. Itu Mas Indra. Bangun jam 12, jam setengah 1, terus mandi. Nah, aku tahu. Terus mandi, setelah mandi, terus sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, teteh, Indah tuh karena gemeter, takut, cemas, khawatir, ngajinya sampai 5 juz, sampai 10 juz sehari. Itu. Aku dulu alhamdulillah mondok. Jadi ngaji 1 juz itu setengah jam. Kayak gitu. Sampai aku lakuin. Kok belum tembus-tembus, kenapa? Ternyata aku lihat Teh Trebi apa mbok kamu puasa Daud, mbok kamu ngaji, mbok kamu sampai kalau rasa hatimu masih cemas, khawatir, gelisah, takut, manifestmu nggak bakal terkabul gitu lah. Indah udah ngaji Yasin 41 kali bacanya, ekstrimnya kayak gitu. Kalau puasa Daud enggak, mau ngajinya itu iya memang kayak pagi nggak tidur terus ngomong ini kan pengasuh 3 gitu. Itu yang aku lakuin. Nah, ternyata tak ubah lagi, modifikasi sama Teh Febi. Oh, ternyata ngajinya nggak perlu banyak-banyak, tapi hatinya tenang. Gimana caranya tenang? Oh, ternyata Indah ada endapan. Ternyata masa lalu tuh Indah endap 4 tahun, Teh, baru kecabut akarnya. Itu waktu Bapak Ibu kerja sibuk, aku ya dititip-titipin kayak gitu, nggak ada yang ngupen gitu lah. Itu dari TK sampai SD. Terus waktu aku lahir, bapakku tidak menungguin, bapakku pulang. Aku lahir, ibuku merasa cemas. Ibu tak tanyain, Bu waktu aku lahir gimana? Kan kakak suruh sampai kandungan. It- Iya. Ibu gimana rasanya pas setelah lahir? Lah aku ya udah banget bapak itu apa namanya nggak nungguin, malah Bu aku tak pulang dulu terus lahiran. Ada cemas khawatir kan? Itu Indah cabut semua. Ada ngeri-ngeri otak, ada ngeri, ada itu tuh kayak ini banyak orang nggak sini ya? Ini banyak nggak yang dengar? Tidak. Nggak ada. Iya, yang penting kan rilis ya. Yang penting duduk dan berdamai dan ikhlas ya. Melepas semua apa yang pernah terjadi sebelumnya. Nah itu iya ternyata tetap habitku tetap tak jaga tapi nggak se ekstrim itu ngaji-ngajinya nggak se ekstrim itu seperti itu kasih makan ini Mas kemarin yang kasih makan di rumah banyak makanannya kayak gitu sebenarnya itu dari habit dirutinkan di ini akhirnya datang-datang terus gitu loh teh sebenarnya kalau teman-teman mau ngikutin gitulah iya kan teh. Kalau dari Mbak Indah yang Mbak Indah rasakan paling 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 seru itu tabungan semesta ya, yang ngasih makan ODGJ. Iya itu dari Mbak Evan dari 17 tahun yang lalu. Dari Hmm. anak, iya anakku itu udah di tempat itu di depanku, jadi aku nggak nyari, sering banget. Dan terus kalau Mas Kembar sekolah sudah nungguin aku, terus bilang Cah Ayu cuman bilang gitu. Itu kalau ini Mas Kembar sekolah itu sudah ada yang nungguin. Pak, jadi setiap hari rutin. Kalau Mas Kembar libur, aku kasih uang untuk beli snack. Ada kan itu, saya kasih 100.000 gitu. Terus memang ini di Kanjuruso juga transfer gitu. Tapi memang aku nggak mau kelihatan dulu sebelum aku nggak mau kelihatan Mas Indra dan Teh Baby sebelum aku termanifest semuanya gitu memang itu. Ini juga udah sempurna Keren, kok. keren, keren. Pokoknya keren, keren Bu Indah. Mas Indra ada yang curhat aku, Mbak Indah aku tuh ikut kelas 3 kali katanya. Aku ikut kelas Zoom, iya ikut kelas yang 1 bulan tuh Mbak Indah 3 kali. Aku ke Jogja Mbak Indah, tapi satu manifestasi pun belum ada yang cool Mbak Indah. Lah kepiye Mbak Indah tuh belum ikut kok. Ini yang WA Mas Indra. Mbak Indah cantik, Mbak Indah sayang, Mbak Indah cintaku, Mbak Indah sayangku semuanya. Padahal dulu tahu Mas Hendra mantan suamiku yang paling terpuruk teteh ketika mantan suami datang sama si istri barunya kamu gitu.
Wah begitu, itu aku yang paling tertampar. Terus aku pasti jadi miliarder, pasti jadi miliarder, pasti jadi miliarder gitu aja. Anakku ini pinter banget kan teh. Mama punya uang miliaran, mama punya uang 100 juta, saldo mama 100 juta. Kelahi kan teh, ini berdarah-darah kan teh. Mama punya uang 100 juta, mama punya uang 100 juta, mama punya. Terus bilang gini, iya ma, besok beliin Alphard ma. Mau dibeliin Alphard yang kan kembar tuh. Jadi yang satu mau beliin mama Alphard putih, yang satu mau beliin Alphard hitam. Coba teh, enak kan teh, punya anak kembar tuh teh. Ketika merubah data, Mas Indra, dataku kemarin Mas Indra, jelek banget sumpah. Orang Oke. masuk itu cuma marah-marah semua di bawah. Anak di Sandra, kamu nggak bisa bayar ini, tak Sandra anakmu. Ya Allah Gusti, anak di Sandra. Ibu marah-marah, dasar kamu. Kenapa ya gitu kan Mas Indra? Ini kenapa ada apa? Teman-teman tuh kayak gitu. Makanya aku pengen dampingi, aku pengen dijabri, aku balas satu persatu karena aku merasa Oke, oke, Bu Indah. Jadi sekali lagi teman-teman, Bu Indah ini demi apapun belum pernah ikut kelas Bandung Revolution, tapi kayaknya udah kayak coach gitu ya. Tapi sumpah Bagus. terhibur Mas Indra banget. tuh gini, Mas Indra tuh mana tuh nih? Kok penasaran sama wajahnya? Itu aku itu. Terus Oh pernah iya, ya, iya. Allah kasih, pernah muncul sekali. Oh ini nih yang namanya Mas Indra ini ya, suaranya Oke, oke. Mbak Indah, sekali lagi apa tuh namanya? Ini akan menjadi apa sesuatu gitu ya buat teman-teman semua pemirsa di Ngaji Roso, memberikan bukti bahwa hanya nonton YouTube aja Mbak Indah bisa mengalami pergeseran perubahan hidup yang fantastis gitu ya. Nah, kita lihat Mbak Indah, gimana tanggapan Teh Feby terhadap apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan Mbak Indah. Kita simak sama-sama. Gimana Teh? Gimana? mana teh? Aku senang sekali ketika ini diangkat. Artinya, nggak ada lagi alasan teman-teman untuk tidak bisa berubah hidupnya cuma gara-gara nggak bisa ikut kelas, Mas. Karena selama ini mungkin orang berpikir, oh ikut kelas. Dimulai dari nggak ikut kelas, tapi dipraktekin seperti Mbak Indah, dia juga manifest gitu. Tapi di sini ada pola yang berbeda, Mas Hendra. Mbak Indah dengan pencapaian sekarang aset rezekinya itu juga udah ratusan juta ya. Udah bebas hutang, orderannya lancar, orderannya banjir, dan dana yang dia terima itu udah berputar dalam ratusan juta juga itu perputaran omsetnya. Mantu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Mbak Indah melakukan daily rutin yang juga di atas rata-rata, Mas. Jadi semua yang di atas rata-rata, syukur di atas rata-rata, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, berbuat baik dalam tabungan semesta di atas rata-rata, semesta akan memberikannya segala sesuatu yang juga di atas rata-rata prosesnya. Oke, di atas rata-rata kuncinya ya. Jangan yang jadi yang kebanyakan gitu, yang standar-standar. Contoh nih Mas Hendra, agama kita atau literatur manapun misal memberikan saran sedekah 2,5% satu bulan, dilakukan tuh sama orang cuma 2,5% doang sebulan, atau bahkan 2,5% cuma setahun. Kalau dia lakukan itu standar banget, ya udah hidupnya akan standar. Tapi kalau aku lihat dari habitnya Mbak Indah ini tabungan semestanya juga keren. Dia kasih makan semut, dikasih gula sama dia kasih makan juga kucing, dia kasih makan juga orang-orang gila Mas di pinggir-pinggir jalan atau di beberapa tempat. Itu kan sesuatu yang jarang banget orang lakukan, ngasih makan ODGJ gitu. Ini bakal jadi habit baru kayaknya di Ngaji Roso Teh ya. Ngasih makan semut, ngasih makan orang gila, ngasih makan binatang gitu ya. Ini Mas Hendra, ada ilmunya Mas Hendra. Maaf, aku pernah dengar sama buku gini. Mas Hendra, Mbak Feby, kasihlah sedekah kepada apa Teh Feby aku bilang kemarin. Yang Pada tidak orang yang nggak bisa membalas kamu. itu Mas Hendra, cepet Mas Hendra. Nah, orang gila kan nggak bisa balas Mas Hendra. Terus anak bayi kembarku kan nggak bisa balas anak kembarku. Iya. Itu semut tak kasih apa gitu. Semut apa bisa balas kan nggak bisa balas, jangan dibunuh. Dan kuncinya itu teteh. Kuncinya juga kita apa nggak boleh ada semut ada nyamuk nggak boleh dibunuh teteh. Teteh umroh itu kan kalau kita membunuh binatang kan batal kan itu kena denda kan kena dam kan. Ya. Kalau aku tak semprot terus Mbak, nyamuk gitu ya. Kayak kecil orang kokoh. Semua keutuhan. Lanjut teh. Menarik, aku ingin betul-betul bercerita nih lewat video ini. Teman-teman semua yang belum memungkinkan ikut kelas, nggak apa-apa, nggak usah kecil hati, nggak usah sedih. Kalaupun kisah hidupnya kurang lebih sama kayak Mbak Indah, atau sama seperti aku 2019 yang lalu, jangan khawatir. YouTube di Ngaji Roso itu banyak sekali yang bisa dipraktekin. Bahkan kalau nggak salah Mas Hendra di Instagramnya ada Instagram Ngaji Roso Feby ya Mas Hendra? Oh, iya benar. Jadi Instagram Ngaji Roso Teh Feby ya.
Itu Heeh. coba lihat dan pantengin itu semuanya udah dipilihin tuh sama Mas Hendra, yang Iya, bagus-bagus gitu, itu betul, teman-teman betul. bisa praktekin dari situ. Jadi jangan kecil hati, kuncinya adalah rubah program-program file-file memori yang ada di dalam dirimu. Mbak Indah dulu, dia nangis, nggak berani keluar rumah, dia sedih, dia memandang ibunya sesuatu yang gimana gitu, makanya dia bilang Tom and Jerry. Ketika tahu materinya, ternyata orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang menyakiti aku, itu adalah diri kamu sendiri dalam bentuk yang lain. Itu adalah pantulanmu, itu adalah cerminanmu. Itu yang membuat Mbak Indah itu diam sejenak. Aduh, katanya. Aduh, gitu. Ternyata kurang lebih sama kan prosesnya sama aku. Bukan berarti sholat, puasa, ngaji itu sia-sia. Enggak, itu justru yang membentuk kita menjadi seperti kayak sekarang gitu. Tapi ada yang perlu disempurnakan. Jika sholat itu begitu indah kamu lakukan dengan cinta, mengaji kamu lakukan dengan cinta, berbuat baik kamu lakukan dengan cinta, tapi kamu tidak memberikan cinta kepada diri kamu sendiri. Bentuknya apa memberikan cinta kepada diri sendiri? Diri sendirinya jangan dikasih stres terus gitu loh. Tubuh ini, diri ini kasihlah ketenangan, kasihlah rasa syukur, kasihlah rasa terima kasih, sehingga sel-sel tubuh ini memproduksi hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Selama ini kita bersyukur hanya bilang, ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih, atau kita memberi. Kita nggak pernah sama sekali aware dan menyadari bahwa kita hidup dengan tubuh ini, kita hidup dengan badan ini. Dan tubuh ini, badan ini harus dikasih vitamin. Vitaminnya apa? Rasa syukur. Rasa syukur yang kita rasakan itu akan jadi vitamin buat tubuh kita. Terus vitamin berikutnya apa? Memaafkan dan melepaskan semua kesalahan orang-orang. Ketika kamu memaafkan, ketika kamu melepaskan, ketika kamu mengikhlaskan, itu jadi vitamin dan booster luar biasa buat sel-sel tubuh kamu bergembira dan terlepas dari energi yang menyumbat. Itulah cara bersyukur yang sebenar-benarnya. Kamu membebaskan. Membebaskan apa? Membebaskan rasa marah terhadap orang. Membebaskan rasa kesal, membebaskan kepahitan, membebaskan luka menahun, membebaskan trauma. Karena semua ini dipikul oleh tubuhmu. Dan energi yang dipikul oleh tubuhmu itu, dia menjadi sumbatan juga di dalam tubuhmu. Makanya kalau kita stres nggak bisa maafin orang, kesal sama orang, ujung-ujungnya kan migrain. Ujung-ujungnya gerat, ujung-ujungnya lambung lah sakit, ujung-ujungnya nyeri sendi lah, saraf kejepit lah, ya kan? Ujung-ujungnya ada penyumbatan pembuluh darah, entah itu stroke, entah itu jantung. Itu kan sebetulnya cerita di mana kita tidak menyayangi tubuh kita sendiri. Yang nyata kita hidup dengan tubuh ini gitu. Jadi mulai pelan-pelan belajar mengerti. Apapun yang terjadi di dalam realitamu, ada pasangan yang bikin kesel kah, ada orang tua kah, ada temen kah, atau ada siapapun yang merugikan kamu dalam kacamata kamu ya, atau menyakiti kamu, pahami itu adalah pantulanmu sendiri. Itu adalah dalemanmu sendiri. Dia hadir sebagai utusan, dia hadir sebagai tukang pos untuk mengkonfirmasi bahwa masih ada lapisan endapan emosi yang belum kamu terima dan belum kamu lepas. Merefleksilah jadi orang-orang itu. Lapisan endapan emosi itu yang belum kamu terima dan belum kamu lepas, dia mengundang Mas Hendra. Dia mengundang orang-orang itu hadir. Dia mengundang peristiwa itu hadir, dia mengundang realita yang gak nyaman itu hadir, yang sama persis seperti rasa yang kamu rasakan. Jadi coba pelan-pelan kita sama-sama belajar untuk sadar gitu, bahwa gak ada orang lain yang nyakitin kamu. Ketika kamu merasa bahwa realita ini masih gak asik, coba lihat lagi, kamu mau ngelapin kaca atau kamu mau nyisir gitu. Ketika kamu bercermin, rambut kamu berantakan, selama ini kan yang kita lakukan, kita ngelapin kaca. Kita selalu nyalahin orang, kamu yang salah, kamu harus berubah gitu. Padahal perubahan itu terjadi ketika kamu melihat ke dalam dan kamu perbaiki di dalam. Perbaiki data-datamu, perbaiki memorimu, perbaiki cara berpikirmu, perbaiki mindsetmu, perbaiki identitasmu. Ketika di sini udah indah, daleman kita udah indah, udah seru, udah asik gitu ya, tentunya realita itu akan berubah dengan sendirinya, perlahan tapi pasti gitu. Dan peran dari tabungan semesta itu sangat penting sekali. Ketika semua udah dilakukan, rilis udah dilakukan, sending love udah dilakukan, sadar nafas syukur udah dilakukan, quantum jam lepasin golnya udah dilakukan. Tapi kok belum terjadi ya? Mungkin tabungan semesta kamu kurang.
Karena kan realita hidup itu ada pertukaran energinya gitu. Jadi untuk teman-teman alumni yang mungkin ikut kelas, lalu ikut lagi quantum jam, lalu ikut lagi yang lainnya, mungkin bisa disisir pelan-pelan. Apakah rilis itu udah dilakukan sampai ke akarnya? Kalau belum, cek ke akar. Lalu apakah sending love-nya udah dilakukan? Udahkah berdamai dengan ring satu gitu? Dicek lagi itu. Kalau itu udah, coba lagi cek tabungan semestanya. Udah cukupkah gitu? Kalau belum, cek ulang lagi. Bagaimanakah identitas dirimu terbaca oleh semesta? Caranya gimana? Caranya dengan kamu memandang diri kamu tuh siapa sih? Kamu memandang diri kamu apa? Coba dicek. Kalau Mbak Indah pasti kalau ditanya Mbak Indah memandang diri Mbak Indah apa? Oh, aku makhluk yang paling bahagia, bahagia dan berkelimpahan pasti siap gitu. Kan cermin itu bangun tidur habis senyum terus aku yang sambil nari-nari Mas Indra. Jadi kayak maaf ya Mas Indra katanya tanya habit. Iya, 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 iya. Sambil Pokoknya nari semesta menarik gitu Mas Indra. oke. Mbak Indah nanti kita jumpa di Bali ya, di kelas Oh ya, offline Bali ya. aku yang iya Eh, tanya. oh, oke, oke, oke. Kesimpulannya dari cerita Mbak Indah dan follow up dari TVB adalah tidak usah ikut kelas kesimpulannya ya. Untuk Dan gitu Mas untuk Indra. Mas Indra tuh. Mas. Dan aku jujur ya bukan ikut kelasnya teman-teman, tapi kebaikan cerita ini udah kita sampaikan ya Mas.